Saudara sekalian, setiap kita yang siap untuk memulai ibadah kita, mari kita sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Sekali lagi kemuliaan bagi Dia yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita, akan tunduk kepala, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, semata-mata semua karena kasih karunia-Mu. Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang memampukan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Kalau ada hari ini, kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan dengan segala perbuatan baik kami Tuhan, karena apapun yang kami lakukan tidak ada bandingnya dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tapi satu hal, satu kerinduan kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami ingin duduk di bawah kaki-Mu, mendengar suara-Mu, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu. Kami mau taruh segala beban kami, segala kelemahan kami, segala kegagahan kami. Kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Karena tanpa Engkau Bapa, kami bukan siapa-siapa. Engkau pokok anggur, kami ranting-rantingnya. Tanpa pokok anggur yang ada, kami bukan siapa-siapa. Kalau hari ini kami boleh ada, sungguh kami boleh mengucap syukur atas karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus bekerja beracara sepenuhnya di tengah-tengah kami. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan mengganggu hati dan pikiran kami, kami mau satukan hati kami, kami mau usir, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Allah yang menguasai ruangan ini, menguasai hati kami, suasana surga ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan menyertai sampai di tempat ini dengan hati yang siap masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi mari berkemuliaan yang mulia Tuhan. Yang Allah yang dahsyat, yang Allah yang bekerja di dalam hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
kita akan disertai oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah. Jadi satu rema yang menghidupkan hidup kita. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Allah yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Aku percaya.
siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam. Kami mau siapkan hati pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Tenangkan hati kami dan biarlah roh kami boleh menunggal dengan roh-Mu. Karena kami tahu Engkau layak kami puji. Engkaulah Allah kami yang mulia, yang duduk di tahta di atas yang maha tinggi, yang akan memerintah kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan satu pujian, kita agungkan Dia.
setiap kami Tuhan. Atas hamba-Mu Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu, lebih semangat lagi katakan Shalom. Nama Tuhan. Bersukacita kalau kita boleh tenggelam di dalam hadirat Tuhan, karena itu akan membuat setiap kita timbul rasa sukacita, timbul rasa damai sejahtera, di mana itu semua akan membuat iman kita semakin bertambah, iman kita semakin naik, begitu ya, sehingga kita melakukan apapun itu dengan gairah, dengan semangat. Amin. Kita mau pulang dari tempat ini beda dengan kita datang. Kalau kita datang mungkin dengan sukacita, kita pulang lebih sukacita. Amin. Kalau kita datang mungkin dengan banyak masalah, tantangan, pergumulan, kita pulang terima kemenangan dari Tuhan. Amin. Ya, semangat Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya akan membawakan satu tema firman Tuhan tentang penjual kain ungu, Bapak Ibu. Kita mau belajar sedikit dan kita nanti akan melihat ada apa di balik si penjual kain ungu ini, apa yang perlu kita renungkan, apa yang perlu kita contoh, begitu ya, sehingga kebenaran firman Tuhan ini benar-benar kita bisa melakukan. Dan saya yakin kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, ada janji berkat yang selalu ada, yang akan selalu mengikuti setiap kita sebagai anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu buka di dalam Kisah pasal 16 ayat 13 sampai 15, kalau enggak lihat di depan saja. Saya akan bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu simak dan renungkan, resapi setiap kata-kata di dalam firman Tuhan ini. 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. 14, seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Ini satu kisah cerita tentang perjalanannya Paulus bersama dengan beberapa orang. Nah, dia pergi ke suatu tempat, ke satu daerah. Di situ ada perkumpulan perempuan-perempuan dan salah satunya dikatakan bernama Lydia, Bapak Ibu. Lydia ini adalah orang yang beribadah kepada Allah, dikatakan seperti itu. Tetapi bukan cukup di situ saja, tetapi Lydia ini adalah pilihan Tuhan, sehingga hatinya dikatakan dibuka oleh Tuhan, sehingga dia bisa menerima pengajaran yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu, sehingga Lydia ini mau mempersembahkan dirinya, mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Tandanya ia akhirnya dibaptis, begitu ya, dia akhirnya dibaptis. Nah, salah satu saya katakan orang yang mengenal Tuhan, yang bertobat sungguh-sungguh, yang percaya sungguh-sungguh, yang dicatat dalam Perjanjian Baru, salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Lydia tadi. Saya katakan dalam bahasa Yunani dikatakan Ludia, yang berarti seorang buruh anak-anak, begitu, buruh anak-anak remaja, begitu ya. Ludia ini berarti orang yang bekerja, orang yang tidak malas, pekerjaannya cukup berat, begitu ya. Jadi mungkin mulai dari pagi sampai malam dia harus bekerja. Si Lydia tadi. Nah, Lydia ini saya katakan seorang pedagang. Kenapa? Dia bukan jual beli, dia menjual kain ungu, begitu ya.
kerja mungkin dari pagi sampai malam begitu, saya katakan pekerja keras, seorang pedagang yang bekerja keras. Dia menjual kain ungu. Nah, kain ungu pada saat itu Bapak Ibu identik dengan kain yang mahal, saya katakan. Karena kalau zaman sekarang mau warna apapun mungkin rata-rata harganya. Ya, kalau kain itu warna-warni itu mungkin harganya sama aja. Kalau zaman saat ini, kenapa? Karena pewarna itu banyak sekali didapatkan, dengan mudah dibuat oleh manusia saat ini. Tetapi kalau zaman itu susah. Kalau seseorang yang pakai kain ungu, wah ini pasti orang kaya. Kenapa? Kainnya begitu mahal, tidak sanggup orang-orang yang sederhana atau orang-orang yang miskin bisa membeli sepotong kain ungu tadi. Nah, Lydia ini kerjaannya seperti itu. Dia membuat, mungkin mencelupkan kain putih begitu ya di satu cairan sehingga jadi ungu dan dia jual, dan itu harganya mahal. Kenapa saya katakan mahal? Karena kain ungu tadi itu sebelumnya dicelup dengan cairan, begitu ya Bapak Ibu, yang didapat dari ini, Bapak Ibu lihat ke depan. Ini sebuah kerang, namanya Murex trunculus. Nah, Murex trunculus ini, kerang ini menghasilkan beberapa tetes saja, gitu ya, cairan yang berwarna ungu, dan di mana nantinya cairan ini dikumpulkan, begitu, akhirnya dicelupkan pada sebuah kain yang mungkin warnanya putih, begitu, sehingga setelah dicelupkan pada cairan yang ada pada kerang Murex trunculus tadi, akhirnya kain itu menjadi berwarna ungu. Nah, dicatat Bapak Ibu, setengah kilo atau kurang lebih setengah liter gitu ya, cairan warna ungu yang didapat dari kerang tadi itu butuh ribuan kerang. Dikatakan sekitar 6.000 kerang. Nah itu, makanya dari itu akhirnya kain ungu itu mahal. Kenapa? Untuk mendapatkan cairan pewarna kurang lebih setengah kilo, setengah liter kurang lebih, itu butuh 6.000 kerang. Dan kerang ini tidak banyak dijumpai, sehingga dia harus kumpulkan mungkin beberapa waktu lamanya gitu ya, untuk mendapatkan beribu-ribu kerang tadi, supaya diambil cairannya, akhirnya baru bisa diproduksi kain yang putih itu jadi berwarna ungu. Oleh sebab itu, kalau kita lihat cerita di dalam Alkitab kita, penjual kain ungu ini kainnya itu mahal, bukan kain murah, begitu ya, karena pada zaman itu tidak mudah orang mendapatkan satu warna. Itu betul-betul alami Bapak Ibu, dari seekor kerang tadi saya katakan ya, dikatakan banyak kerang. Nah, Bapak Ibu, kita masuk lagi lebih lanjut. Kita mau lihat latar belakangnya pertemuannya Paulus dan Lydia tadi. Tadi kita baca tadi itu kan pertemuannya. Nah, sebelumnya itu kok bagaimana sih? Kok bisa sampai Paulus ini bersama timnya begitu ya? Kok bisa ketemu dengan yang namanya Lydia tadi? Kita mau lihat ya dalam Kisah pasal 16. Ini mundur sedikit, ayat yang ke-9. Pada malam harinya, ini cerita sebelum Paulus bertemu gitu ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi ceritanya sebelumnya, semalam sebelumnya, itu Paulus mendapatkan penglihatan. Beberapa waktu lamanya sebelumnya lagi, Paulus itu melakukan perjalanan misi begitu ya, untuk memberitakan Injil, mengenalkan orang yang belum kenal Tuhan Yesus
akhirnya Paulus ini memberitakan kebenaran. Dan semalam sebelumnya Paulus ini mendapatkan vision, mendapatkan satu penglihatan untuk menyeberang ke Makedonia. Dicatat dalam kitab seperti itu. Nah, Filipi saya katakan adalah kota pertama di Makedonia. Tercatat dalam firman Tuhan seperti itu. Nah, Filipi Makedonia ini adalah wilayahnya Yunani. Dan itu ada pada benua Eropa, Bapak Ibu. Ada pada benua Eropa. Jadi bisa dikatakan panggilan Paulus ke Makedonia, saya katakan adalah panggilan penginjilan untuk benua Eropa. Ini yang pertama kali, Bapak Ibu. Ya, dicatat dalam Alkitab seperti itu. Ini yang pertama kali. Kalau kita telisik, kita lihat lagi sejarahnya, ternyata itu terdapat di benua Eropa. Belum ada penginjil-penginjil yang lain yang masuk ke situ. Yang pertama adalah Paulus lewat Makedonia tadi, lewat Filipi, lewat wilayahnya Yunani yang ada di benua Eropa. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada Lydia. Lydia, perempuan penjual kain ungu inilah yang pertama kali dikatakan percaya Tuhan Yesus dan bertobat. Benar ya? Seperti itu. Paulus datang ke gerombolan gitu ya, perempuan-perempuan. Lalu dia menunjuk, dia didorong oleh Tuhan gitu ya, untuk bertemu dengan seorang wanita, bukan beberapa wanita, tapi seorang wanita yang bernama Lydia. Dan dia akhirnya terima Tuhan, dibaptis, percaya. Memang Bapak Ibu, kalau kita lihat Lydia ini berasal dari Tiatira. Nah, Tiatira ini sebuah kota kecil, bukan di Eropa, tapi ada di Asia Kecil, Tiatira ini. Tetapi dibuktikan bahwa Lydia dan keluarganya itu menetap di Filipi. Nah, Filipi tadi sudah jelas adalah kota pertama di Makedonia. Wilayahnya Yunani ada di benua Eropa. Jadi memang Lydia ini asalnya Asia, di Asia Kecil hidupnya, tetapi dia akhirnya hijrah, dia pindah ke Filipi yang ada di benua Eropa. Jadi saya boleh simpulkan, Lydia ini adalah orang yang pertama kali menerima Tuhan Yesus dan menjadi buah sulung bagi Eropa, bagi bangsa Eropa, orang-orang Eropa. Ini Lydia ini yang pertama kali kalau kita lihat. Nah, kita lihat lagi, apakah Lydia ini sungguh-sungguh? Apakah Lydia ini bukan cuma ya gara-gara ada hamba Tuhan besar, terus dia ya udah aku dibaptis, begitu saja? Tidak. Dua hal yang membuktikan bahwa Lydia ini benar-benar bertobat, benar-benar percaya, bukan tobat dan kuman, bukan seperti itu. Tapi dia benar-benar hidupnya untuk Tuhan, hidupnya benar-benar bertobat. Dia dibaptis dan percaya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di balik lagi Bapak Ibu, Kisah 16 ayat yang 15 tadi yang pertama, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, yang mengajak Paulus dan rombongannya, jika kamu berpendapat, jika Paulus ini berpendapat, Paulus adalah seorang hamba Tuhan, dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melihat orang ini sungguh-sungguh enggak sama Tuhan, atau cuman ya gara-gara aku dia mau dibaptis. Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi Paulus akhirnya melakukan, didesak untuk menerima dia dan mau. Ya, jika kamu berpendapat bahwa Lydia ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Kamu nginep di rumahku gitu ya. Yang mendesak Paulus dan kawan-kawannya sampai Paulus dan kawan-kawannya mau menerima. Artinya Paulus juga yakin bahwa Lydia ini memang benar-benar sungguh-sungguh memang percaya Tuhan Yesus. Memang dia bertobat. Gitu ya. Jadi bukan cuma gaya-gayaan gitu. Bukan ikut-ikutan. Bukan, tapi benar-benar bertobat. Itu yang membuktikan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk di dalam inti dari renungan saya, renungan firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini. Apa yang dapat kita pelajari di hidup Lydia, Bapak Ibu? Satu saja, saya tidak bawa beberapa bagian, tidak, satu saja. Apa yang dapat kita pelajari dari hidupnya Lydia? Ini Bapak Ibu. Hidupnya itu membawa pengaruh bagi sesama. Jadi kalau kita lihat yang dibaptis dia dulu, lalu seisi rumah, lalu mulai banyak.
sampai dengan saat ini, berarti kan begitu Bapak Ibu. Ya, dengan waktu yang diberikan Tuhan Bapak Ibu bagi setiap kita menjadi perenungan kita pada saat ini, sudah seharusnya kita menunjukkan pengaruh yang baik bagi keluarga, bagi teman-teman kita mungkin, bagi lingkungan, mungkin bagi lingkungan di pekerjaan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Apakah kita sudah bisa memberikan pengaruh yang baik? Itu yang menjadi pertanyaan pada setiap kita pada pagi hari ini. Di awal pertobatannya, Lydia ini sudah menunjukkan pengaruhnya. Dan pengaruhnya adalah pengaruh yang baik. Ayat yang ke-14 lihat, seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Tadi balik lagi ya. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, jadi dia mau mengajak, begitu Bapak Ibu, mau mengajak orang di dalam kebenaran untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya setiap orang percaya harus bisa jadi berkat, bisa menjadi memberikan pengaruh yang baik, bukan sebaliknya. Maaf bicara malah jadi batu sandungan, malah membuat orang itu imannya drop, imannya loyo dengan apa yang kita lakukan, pengaruh yang kita berikan. Tuhan mengingatkan Bapak Ibu bagi setiap kita pada pagi hari ini untuk kita bisa memberikan pengaruh yang baik. Lydia, balik lagi Bapak Ibu, seorang diri adalah buah sulung bagi benua Eropa. Benua Eropa ini bukan kelasnya RT, bukan kelurahan, bukan kecamatan, bukan wilayah, tetapi benua, bukan cuma negara Bapak Ibu. Di benua Eropa itu ada banyak negara. Negara masuk ada bagian-bagiannya lagi, sampai yang terkecil mungkin RT gitu. Ini kelasnya benua Bapak Ibu. Saya kemarin dulu saya melihat sebuah statistik, saya kepo Bapak Ibu, saya lihat, saya kepengen tahu di benua Eropa itu penduduknya berapa. Sampai dengan kurang lebih November 2024 Bapak Ibu, ada 744 juta jiwa. Orangnya banyak Bapak Ibu. Ada 744,1 kalau nggak salah, sekian saya bulatkan 74 lah juta jiwa. Dan benua Eropa itu merupakan jumlah penduduknya itu ketiga terbesar setelah benua Asia dan Afrika, ternyata masih ketiga. Nah, terus saya juga ngulik lagi, saya lihat lagi ya. Nah, kalau 744 juta jiwa, penduduknya sekian banyak, orang yang percaya Tuhan itu berapa? Nah, statistik lagi Bapak Ibu, dikatakan ada 535 juta orang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi kurang lebih kalau persentase kurang lebih 71,8%. Itu sekitar 2/3 bagian. Oh Ibu, jadi di benua Eropa itu 2/3-nya, kasarannya seperti itu. 2/3 itu lebih dari setengah, lebih dari sepertiga tentunya. Ya, kalau benua Eropa itu dibagi 3, 2 bagiannya itu orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Entah itu alirannya apa, pokoknya mereka percayalah sama Tuhan Yesus. Lalu kita renungkan Bapak Ibu, balik lagi, yang nginjili mereka itu loh, siapa? Satu orang. Tadi saya katakan buah sulungnya benua Eropa, Lydia ini, dari satu orang itu bisa membuat akhirnya jutaan orang itu percaya. Sekarang kita renungkan Bapak Ibu sambil dengarkan saya. Coba hitung, oleh karena Bapak Ibu Saudara sudah berapa anggota keluarga, sudah berapa teman-teman, mungkin gitu, lingkungan di pekerjaan kita yang dulunya mungkin imannya tidak sungguh-sungguh, sekarang jadi berkobar-kobar, berapi-api. Coba hitung Bapak Ibu. Atau mungkin dulunya belum percaya, sekarang percaya.
dulunya belum kenal Tuhan, sopo Yesus iku, mungkin begitu. Melalui kita, mungkin kita kenalkan, akhirnya dia percaya siapa sih Tuhan Yesus itu. Oh, dia sang juru selamat. Nah, coba diingat-ingat kita itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu seorang diri, tetapi bisa membuat seluruh isi dunia itu beroleh yang namanya pengampunan, memperoleh jalan yang namanya keselamatan. Seorang diri Bapak Ibu. Kita diingatkan dengan hal-hal seperti ini Bapak Ibu, supaya apa? Kita ini berapi-api lagi, berkobar lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Penduduk bumi jumlahnya kurang lebih 8 miliar Bapak Ibu. Ini datanya statistik dari PBB tahun 2025 awal kalau tidak salah. 8 miliar, ini kelasnya besar lagi. Nah, di antaranya kurang lebih 2,4 miliar jiwa, gitu ya, itu orang percaya. Cuman sepertiga. Kalau benua Eropanya 2/3. Kalau di seluruh dunia itu dikatakan kurang lebih cuma sepertiganya saja. Bapak Ibu, ini saya bawa Bapak Ibu kepada hal yang dahsyat. Nah, tapi kita tidak perlu muluk-muluk juga. Kita tidak perlu memikirkan seberapa banyak ya kita ini harus memengaruhi orang. Mungkin negara mana ya yang saya harus injili, RT mana ya, atau RW mana, atau kota apa, atau desa apa. Mungkin kita tidak dikasih Tuhan vision sampai sebegitu besarnya mungkin. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ini, seberapa besar daya atau buat sebuah bola lampu, saya katakan, itu pasti dapat menerangi sebuah ruang yang gelap. Kalau ruangan ini gelap gulita Bapak Ibu, saya nyalakan, nggak usah lampu dari ponsel saya, mungkin secara lilin yang sumbunya cuma pendek saja, kita bisa terlihat, bisa memengaruhi ruangan yang gelap gulita ini. Kita sering ya dengar beberapa tahun yang lalu, mungkin banyak orang yang bersaksi kalau ada seorang anak Tuhan, gitu ya, seorang anak Tuhan makan soto gitu di sebuah depot yang sederhana, mungkin itu awalnya mungkin sepi begitu ya, tapi oleh kehadiran anak Tuhan itu akhirnya tiba-tiba ramai. Dikatakan orang Chinese biasanya, oh itu orang bawa hoki, begitu ya. Nah ini saya ingatkan Bapak Ibu tentang hal-hal ini, supaya apa? Supaya kita ini bergairah lagi Bapak Ibu. Jadi bukan cuma ya sudahlah pokok ibadah, cuma main, tidak Bapak Ibu, tapi hidup kita ini harus bisa jadi pengaruh yang baik tentunya. Ya seringkali saya dulu sempat seperti itu. Ibu Rohani sering cerita sama saya, kalau di mana-mana mesti kalau pengen ngomong tentang Tuhan. Ini dahsyat Bapak Ibu, kita harus contoh. Ini kita harus tiru. Artinya punya satu gairah untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, supaya orang itu bisa kenal. Mungkin kalau saat ini mungkin banyak yang tahu ya Bapak Ibu, tetapi mungkin mereka belum mau terima, belum mau percaya. Nah ayo lewat hal-hal yang kita lakukan, perkataan kita, tindakan kita, kelakuan kita, nah itu orang bisa lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, boleh percaya. Hal-hal yang besar Bapak Ibu, saya katakan terkadang terjadi dari hal-hal yang sepele, kayak tadi itu Paulus ketemu sama Lydia. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, tetapi di dalam Tuhan hal yang kecil itu bisa gitu, bisa meledak menjadi sesuatu yang dahsyat. Ingat Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal yang kedua, perkawinan di Kana. Wah semuanya gelisah, kehabisan anggur. Bapak Ibu pasti sudah hafal ceritanya, ya. Tetapi dengan sesuatu yang kecil, cari tempat kumpulkan, begitu. Langsung ada satu mujizat yang besar, sehingga yang namanya duka cita diubah jadi sukacita. Pesta yang semestinya gagal, akhirnya bisa jadi pesta yang spektakuler, oleh karena kedahsyatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita jangan sepelekan hal-hal yang kecil.
Lewat perkataan kita saja, Pak, itu tugas hamba Tuhan yang besar, Pak, kalau nginjili. Bukan, Bapak Ibu, tetapi dari setiap pribadi kita, lewat perkataan kita, kelakuan kita, pemikiran kita, orang itu mantau, orang itu lihat. Oh iya, benar. Kalau Tuhan bekerja, itu kita bisa mengakuhi sesuatu hal yang baik. Tuhan Yesus juga seringkali memulai mujizatnya itu dari perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang ada, hal-hal yang kecil, saya katakan. Ingat Bapak Ibu, 5 roti dan 2 ikan, kalau dijumlah 7, Bapak Ibu, dicuil-cuil pun mungkin paling beberapa belas lah bisa makan orang, tetapi ternyata bisa makan berapa orang? 5.000 lebih bahkan dikatakan. Dari mujizat, dari hal-hal perkara-perkara yang kecil. Oleh sebab itu percayalah, saya katakan, seburuk-buruknya sebuah keadaan, saya katakan, keberadaan setiap orang percaya itu akan memberikan pengaruh. Kita harus yakin Bapak Ibu. Kenapa? Kita ini sudah manunggal kok dengan Tuhan. Roh kita ini sudah diubah, sudah diganti dengan rohnya Tuhan. Kita ini manunggal dengan rohnya Tuhan. Apa yang kita katakan ini penting Bapak Ibu. Lewat doa-doa kita, sikap kita, tutur kata, tindakan kita, ini kita bisa berpengaruh. Dan saya harapkan firman Tuhan mengingatkan setiap kita, pengaruhnya harus pengaruh yang positif, harus pengaruh yang baik. Matius pasal yang kelima dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Suatu terang di atas gunung, orang bisa melihat, oh itu ada sebuah kota. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan minder Bapak Ibu, jangan rendah diri. Kita harus berani Bapak Ibu. Bukan berani artinya terus sombong, bukan. Kita mau mencerminkan kalau Kristus itu ada menghidupi aku. Kristus ada dalam diriku. Yang mimpin aku ini Tuhan. Yang memberikan pemikiran kepadaku itu Tuhan. Yang memberikan perkataan yang menata perkataanku ini juga Tuhan. Firman Tuhan. Kita harus pede seperti itu. Dan saya yakin apa yang kita katakan, lakukan, apapun yang kita lakukan itu, kalau berdasarkan firman Tuhan, dipimpin Tuhan, saya yakin akan memberikan satu dampak yang positif. Dan banyak orang dikatakan endingnya akan memuliakan Bapa di surga. Itu endingnya, bukan memuliakan kita. Kita tidak ada hebatnya Bapak Ibu. Tetapi kalau roh Tuhan ada di dalam kita, kita jadi hebat. Karena Tuhan yang memampukan. Dan harapannya Tuhan itu bukan terus kita ini bangga diri begitu, bukan. Tapi orang lain yang melihat kita itu bisa memuliakan Bapa di surga. Itu tujuannya. Memang saat ini banyak sekali masalah pergumulan, masalah-masalah yang terjadi. Mungkin mempengaruhi diri aja mungkin susah begitu ya. Ini hati, menata hati ini supaya tetap bersuka cita aja susah Pak. Kok boro-boro mempengaruhi orang lain dan biar suka cita. Tapi itu memang harus Bapak Ibu, harus seperti itu. Masalah ekonomi ini bisa mempengaruhi rumah tangga, kerjaan, bahkan mungkin kesehatan. Saya katakan. Tetapi saya ingat gitu ya. Ini seorang hamba Tuhan, Robert H. Schuller. Mr. Robert ini, saya katakan, Mr. Schuller ini seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang penulis terkenal di Amerika. Dia punya sebuah gereja yang cukup unik, megah begitu ya. Tiap minggu sebelumnya dia itu berkhotbah kurang lebih kepada 11.000 jemaatnya. Wah ini banyak jemaatnya. Nah pada
2 April 2015 Mr. Schuller ini meninggal. Nah, lalu cerita begitu ya. Terus akhirnya ada satu reporter yang menulis ini, mencatat kesaksian ini yang saya kutip pada saat siang hari ini. Anaknya ini bersaksi bersama dengan seorang dokternya. Nah, saat Schuller ini dirawat di rumah sakit di negeri Belanda, gitu ya, karena dia menderita pendarahan di otaknya. Nah, saat pertama kali dia sangat menderita kesakitan dan lain sebagainya, dokter itu berkunjung. Dokter berkunjung. Biasanya Bapak Ibu, seorang pasien itu akan bertanya sama dokternya. Ini bukan hal yang salah. Dia akan tanya, sakitku ini gimana ya? Nah, kapan aku bisa sembuh? Apa yang harus dokter lakukan? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa cepat sembuh, bisa cepat pulang ke rumah dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di dalam satu perjumpaan dokter dengan Mr. Schuller ini, dia malah menanya-nanyai dokternya. Jadi dokter ini nggak sempat banyak bertanya gitu ya, tapi dia banyak memaparkan apa yang menjadi keluh kesahnya dibalik sama Schuller. Jadi Schuller ditambah tanya, masalahmu itu apa dok? Karena aku dengar mungkin dia tahu, mungkin kenal dengan dokternya ini. Dan singkat cerita, akhirnya Mr. Schuller ini malah mendoakan dokternya tanpa dia tanya sakit penyakitnya. Jadi di tengah-tengah penderitaan yang sangat berat, dokter bersama anaknya yang mendengarkan dan yang ditanyai dokternya itu, akhirnya dia bersaksi gitu ya, di tengah-tengah penderitaan yang berat. Mr. Schuller ini masih ingat Bapak Ibu untuk mendoakan orang lain, masih peduli dengan orang lain. Dia lupa peduli dengan dirinya sendiri yang sangat menderita dan hampir mati. Tetapi dia masih berusaha untuk peduli, mendoakan orang lain. Ini satu kesaksian yang boleh kita dengar dan boleh kita tiru Bapak Ibu. Meskipun mungkin susah Bapak Ibu, saya melakukan mungkin juga susah Bapak Ibu. Tapi yuk kita berusaha Bapak Ibu. Melalui pertolongan Roh Kudus, saya yakin kita akan dimampukan untuk kita ini boleh memotivasi orang. Bukan meskipun kita ini penuh mungkin banyak masalah tantangan yang ada dalam diri kita. Ya, memang sulit, saya katakan memang sulit untuk tetap peduli terhadap orang lain. Selagi seseorang, apalagi kalau diri kita sendiri masuk di dalam penderitaan, Bapak Ibu. Ayo kita berpikir bahwa meskipun kita menderita, meskipun kita mungkin banyak masalah dalam hidup kita berpikir kita ini sudah terima kasih karunia Tuhan. Kita ini kalau bisa percaya sama Tuhan Yesus, itu bukan karena kita yang percaya Bapak Ibu, tapi kita sudah dijamah, sudah dipilih sama Tuhan supaya kita ini boleh percaya, menerima Tuhan sebagai satu-satunya, Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu, kita lihat hal-hal ke belakang. Kita sudah berapa kali Bapak Ibu kita itu terima mujizat Tuhan. Saya nggak percaya kalau orang itu belum pernah terima mujizat Tuhan. Saya yakin sudah banyak kali kita tuh terima mujizat Tuhan. Saking kadang-kadang manusia itu suka lupa, betul? Ya, kita itu sudah diluputkan dari bahaya, kita diluputkan dari mungkin sakit penyakit yang dahsyat. Kita sudah diluputkan mungkin pandemi COVID beberapa tahun yang lalu. Bukankah itu mujizat Tuhan? Semua itu mujizat Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita syukuri, penuhkan hati kita ini dengan sukacita. Jangan penuh dengan akar-akar kepahitan, kebencian, kemangkelan. Jangan, penuhi aja dengan sukacita Tuhan. Penuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Masuk terus dalam hadirat Tuhan. Setelah itu baru pengaruhi orang lain dengan pengaruh-pengaruh yang positif, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, ini sudah menjadi habit saya setiap hari Bapak Ibu. Saya pernah waktu itu di Wiyok juga, saya pernah mungkin membagikan satu kertas gitu ya, satu kertas isinya ini Bapak Ibu, tentang hal ini. Joyce Meyer, dia pernah tulis itu, dan saya waktu itu, wah ini cocok ini, saya tempelkan di
pada saat itu saya tempelkan di meja kerja saya di kantor saya baca tiap pagi. Saya baca supaya saya jadi habit. Setelah itu kertasnya jadi jelek, saya kumpul, saya buang. Tapi itu saya tetap lakukan. Meskipun saya tidak letterlek kata-katanya seperti itu. Tapi itu terus saya katakan pada diri saya. Saya katakan Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan itu punya rencana yang indah, yang baik dalam hidup saya. Tidak ada rancangan Tuhan yang jelek. Kalau saya sekarang mengalami sesuatu yang jelek misalnya gitu, tapi di balik itu pasti ada rencana yang indah nanti yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya selalu seperti gitu. Saya menerima kasih karunia kemanapun Tuhan utus saya, kemanapun saya pergi, ada kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai saya. Tuhan selalu membuat aku ini hoki gitu, membuat aku ini berhasil. Aku bisa menerima sukacita, aku bisa menerima sejahtera. Saya terus itu kumandangkan terus dalam hati dan pikiran saya, Bapak Ibu. Terus itu saya lakukan. Kalau saya bingung gitu, mikir, saya percaya Tuhan kasih kebijaksanaan dalam pikiran saya. Yang ngatur saya itu Tuhan. Yang punya otak saya ini ya Tuhan yang cipta saya. Jadi kalau saya mau cari kebijaksanaan, pasti Tuhan kasih. Saya begitu. Tuhan kasih kedamaian. Saya penuh sukacita, begitu. Hidup pernikahan saya makin hari pasti semakin baik, tambah tua, tambah bahagia. Saya terus itu kumandangkan dalam pemikiran saya, dalam hati saya, dan saya juga mengatakan di dalam diri saya pasti bisa jadi berkat dimanapun saya berada. Bapak Ibu, ini kata-kata bukan sombong, Bapak Ibu, bukan. Tetapi kita ini memang anak raja, Bapak Ibu. Kita ini anak Tuhan. Jadi jangan terus minder. Tidak, kita ini dipilih Tuhan secara khusus untuk jadi berkat. Untuk kita ini bisa mempengaruhi orang lain dengan pengaruh-pengaruh yang baik, yang positif, Bapak Ibu. Mari kita mau melatih setiap perkataan kita dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan firman Tuhan. Seringkali kita dengar nasihat, hati-hati dengan ucapan Anda. Betul, memang. Karena apa yang kita katakan itu bisa Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu katakan aja yang baik. Bapak Ibu, aku diberkati Tuhan kok. Tuhan pasti mengerjakan supaya kita ini diberkati Tuhan. Jadi jangan terus akhirnya bahasa Jawanya itu nyosok gitu ya, nyosok diri sendiri. Apa itu? Mengutuki diri sendiri. Jangan. Aku bodoh memang, aku goblok memang. Jangan, Bapak Ibu. Aku pinter, aku anak Tuhan kok. Ya toh aku ini bijaksana karena aku anak Tuhan. Aku akan penuh dengan kebahagiaan. Aku akan penuh dengan sukacita. Aku akan penuh dengan damai sejahtera. Mungkin rumah tangga lagi cekcok, yo berantakan memang rumah tangga Pak. Jadi bojoku ngene kon. Jangan Bapak Ibu, katakan pada dirimu, rumah tangga pasti semakin baik. Tidak berantakan lagi karena Tuhan berkarya dalam hidupku. Pasti jamah hatiku dan jamah hati pasangan. Gitu aja Bapak Ibu. Jangan susah-susah. Nah, apa yang kita katakan hati-hati, makanya disuruh dikatakan harus hati-hati karena apa? Apa yang kita katakan itu asalnya dari pikiran kita. Ini sudah tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Apa yang kita katakan itu ada di dalam pikiran kita. Itu sebabnya iblis itu selalu menaruh pikiran-pikiran hal-hal yang negatif dalam pikirannya anak-anak Tuhan, dalam pikirannya manusia. Lalu seseorang itu mulai marah, hatinya mulai gundah gulana, suka mengeluh dan lain sebagainya. Dan tanpa disadari, orang-orang di sekitar, orang-orang yang punya pikiran-pikiran seperti itu akan merasa tidak nyaman. Saya yakin, Bapak Ibu, kalau pikiran kita sumpah, judak, itu ngamuk, hati kita merongkol gitu. Coba siapapun lah yang sukacita terus dekat dengan kita, pasti malas, Bapak Ibu, pasti tidak betah. Coba hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hati kita dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera. Lah kepengennya orang banyak itu mepet kita aja, pengen ketemu, pengen apa?
jak ngopi mungkin, jak makan mungkin, dijak ketemu kongko lah. Kenapa? Karena kita bisa memberikan pengaruh yang positif, memberikan pengaruh yang baik, Bapak Ibu. Mari saat kita menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita, kita tetap mau memperkatakan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan saja. Jangan mengutuki diri sendiri, apalagi orang lain. Tentunya jangan, Bapak Ibu ya. Berkati aja diri kita sendiri dengan satu contohnya John Mayer tadi, Joyce Meyer maksud saya. Seperti itu yang saya lakukan sampai detik saat hari ini. Saya lakukan itu meskipun tidak letter-let. Itu saya kumandangkan dalam hati dan pikiran saya. Begitu ya. Kita lakukan hal seperti itu, kita berkati orang lain. Yakin saya kehidupan Bapak Ibu pasti naik, tidak mungkin turun. Saya yakin sukacitanya pasti tambah, damai sejahteranya pasti tambah. Apapun kebahagiaannya Bapak Ibu juga pasti akan tambah. Berhentilah untuk hal-hal yang negatif. Tidak usah, itu tidak penting Bapak Ibu. Itu tambah buat kita judes, sumpek, tidak enak, tambah kita dijauhi orang. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, mari kita Bapak Ibu pada pagi siang hari ini kita mau bersyukur kalau kita ini bisa. Mungkin tadi yang saya sudah Bapak Ibu suruh ingat tadi pertama kali sudah jadi buah sulung begitu ya di keluarga kita, mungkin di lingkungan kita. Tetapi kalau tidak apa-apa. Tadi saya katakan mujizat Tuhan itu loh seringkali dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kecil. Yang mulai Bapak Ibu bangun satu pengaruh yang baik yang akan kita keluarkan, yang akan kita hasilkan dalam kehidupan kita. Mulai nanti kita pulang. Amin. Ya, mau ya Bapak Ibu ya, kita semangat ya, seperti itu ya, supaya banyak orang itu melihat kita itu seperti melihat Tuhan. Itu Paulus mengatakan seperti itu, seperti melihat Tuhan, bukan untuk gagah-gagah, bukan untuk kesombongan, tapi orang lain itu bisa, oh iya ya, orang itu soalnya aku tahu, terkenal orang itu suka rajin ke gereja misalnya, dia sungguh-sungguh sama Tuhan, ya usah tak niru aja, wong uripe enak deh, timbangnya aku, mungkin seperti begitu. Jadi kasih pengaruh yang baik. Banyak itu, tidak mesti harus bawa Alkitab kita sebar-sebarkan seperti itu, tidak mesti seperti itu. Tapi yang paling berkenan, yang paling manjur maksud saya, itu ya yang apa kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita alami, itu justru yang membuat pengaruh kita itu dahsyat. Gitu. Ya, sekali lagi marilah kita jadi terang dunia, Bapak Ibu, perkataan kita, pemikiran, perbuatan, tindakan, sehingga orang lain boleh merasa damai gitu ya, merasakan kedamaian, sukacita, diberkati melalui kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka endingnya Bapak Ibu bukan terus kita ini kepengen dipuji begitu, bukan Bapak Ibu, tapi endingnya supaya mereka itu boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau belum kenal, mereka boleh kenal Tuhan, bukan cuma kenal, tapi kita beri jalan supaya mereka bisa mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kami boleh Engkau ingatkan untuk kami tetap boleh menjadi terang dunia, boleh memberikan pengaruh yang baik sehingga banyak orang boleh memuliakan Engkau, boleh menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memeteraikan setiap firman-Mu di dalam hidup setiap kami, dan Engkau mampukan kami Tuhan untuk boleh kami menjadi pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh-pengaruh yang positif di setiap lingkungan, baik keluarga, rumah tangga, lingkungan pekerjaan, lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya setiap kami yang hadir sudah Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan rohani kami, mulai Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan berkati setiap mereka, memberikan sukacita sejahtera-Mu, memberikan kekurapan yang khusus, sehingga mereka dapat bergandengan tangan beserta seluruh keluarga besarnya, boleh membimbing setiap kami untuk lebih hari, lebih mencintai Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan
doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Terima kasih kepada Pak Mengki yang sudah melayani Tuhan. Rindu supaya Bapak Ibu Saudara dan saya boleh menjadi berkat, memiliki kehidupan yang berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya dimulai dari ruang lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Ya, kita boleh jadi berkat dengan keluarga. Minggu depan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus, para pelayan perjamuan kudus, mempersiapkan itu, dan tentunya kita jemaat Tuhan juga bersiap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus di ibadah raya minggu depan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lewat satu pujian kita katakan, di kelampangan tertulis namaku, di dalam genggaman seluruh hidupku sumbangkan Tuhanku yang Bapa sebaik yang tak pernah lupa
menyelamatkan kami, yang memelihara kami, yang menyertai kami, dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Biarlah Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami boleh terpancar hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami boleh memancarkan Tuhan, terang Tuhan, sehingga hidup kami boleh berdampak, tentunya dampak pengaruh yang positif, hidup yang menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami, diawali dari keluarga kami. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, Roh Kudus akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima, sehingga sungguh setiap kami memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan, terang dunia, garam dunia. Hamba berdoa Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, dengan juga dengan hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, apapun juga yang dilakukan oleh setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bila melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus, bila setiap kami umat-umat Tuhan, dengan juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kami berdoa juga buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jikalau ada mereka-mereka yang sakit, kami berdoa lewat tempat ini, bila kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilu Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan mereka yang sedang menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, mereka tidak berlarut dalam duka cita, mereka tidak berlarut di dalam kesedihan, tetapi mereka boleh kuat teguh imannya, tetap percaya, berharap, menantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongan tepat waktu, sebab Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biar segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa.